Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hidayah, kembali lagi di Dialog Ramadan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tema mengenai nuzulul Quran. Pada sesi kali ini, Alhamdulillah, kami dapat menyapa teman-teman Sobat Al-Hidayah semuanya dengan didampingi oleh seorang ustadz, salah satu ustadz di PKP Al-Hidayah, yakni Ustadz Sofwan, yang akan menemani kita beberapa menit ke depan dengan membahas tema nuzul Quran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar penyampaian dari Ustadz tentang nuzulul Quran. Yang pertama mungkin kita bahas maknanya dulu, Ustadz. Maknanya dulu. Iya, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita berdialog bersama tentang nuzulul Quran. Tadi yang merupakan yang menjadi pertanyaan yaitu Maknanya. makna apa itu makna dari nuzulul Quran. Nuzulul Quran, nuzul itu dari kata bahasa Arab yang artinya adalah turun. Al-Quran sendiri adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci umat muslim. Maka digabungkan kata ini yaitu nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah peristiwa di mana pertama kali Al-Quran diturunkan. Karena ini disebut nuzul, turun, berarti dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu dari Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian baru diturunkan ke bumi, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itulah peristiwa yang disebut dengan peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Berarti itu tadi makna dari nuzulul Quran. Sekarang mungkin Sobat Al-Hidayah ingin tahu, Ustadz, waktu turunnya nuzulul Quran itu sebenarnya kapan, Ustadz? Oke. Tentang kapan waktu yang tepat diturunkannya Al-Quran. Iya. Nah, banyak ulama yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit bumi. Nah, itu yang pertama. Nah, itu diturunkan Al-Qurannya yang pertama. Kemudian yang sesi keduanya yaitu dari Baitul Izzah kemudian diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat Al-Quran jelas di dalam surah Al-Qadar yang disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Para mufassirin sepakat mengatakan bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Artinya malam diturunkannya Al-Quran itu tepat pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini disepakati oleh semua ulama, ya, terutama pada ulama-ulama tafsir. Maka karena ini terjadi dua fase, maka diyakini bahwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian kita di masyarakat sering menemukan bahwa kita merayakan atau memperingati memperingati malam nuzul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Nah, malam 17 Ramadan ini diambil dari mana? Malam 17 Ramadan ini diambil dari riwayat-riwayat hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad
ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira itu pada malam 17 Ramadan. Jadi yang diturunkan pada malam 17 Ramadan itu adalah Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Berarti nuzulul Quran ini tadi terbagi menjadi 2 fase ya Ustaz? 2 fase. 2 fase. Nah, sekarang kita mau bertanya nih Ustaz, apa sebenarnya bedanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Karena tadi Ustaz juga menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran juga. Gitu Ustaz. Perbedaan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran tadi kan berdasarkan definisinya kita udah ketahui bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nah, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Peristiwa, suatu peristiwa yang terjadi turunnya Al-Quran. Nah, sedangkan malam Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan. Nah, artinya apa? Artinya nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang itu terjadi pada saat Nabi di Gua Hira. Nah, sedangkan Lailatul Qadar ini akan kita temukan di setiap Ramadan. Nah, setiap Ramadan kita akan temukan malam Lailatul Qadar. Ataupun di riwayat-riwayat banyak mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Nah, itulah perbedaan antara malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan. Baik, mungkin tadi sudah kita dengarkan apa itu nuzul Quran, kapan nuzul Quran itu terjadi, dan apa itu malam Lailatul Qadar. Semuanya sudah dijelaskan oleh Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang banyak. Dan semoga acara ini selalu diberkahi juga. Sampai nanti di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya lagi dengan tema-tema yang akan kita bahas lagi. Mungkin cukup sampai di sini Ustadz. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk dapat berbincang bersama kita di sini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.